Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, ada lagi yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, di lingkungan saya, kata dia, itu ada pembangunan masjid. Sesudah pembangunan masjid selesai, maka dibentuklah pengurus. Pengurusnya itu adalah ketua panitia pembangunan. Apakah ketua panitia pembangunan harus jadi ketua masjid? Maka saya jawab, tidak mesti. Saya kan sudah sampaikan bahwa pengurus masjid itu adalah orang yang kepribadiannya soleh, orangnya baik. Yang kedua, punya wawasan yang luas. Yang ketiga, punya kemampuan manajerial, punya kemampuan memanage dengan baik. Siapa saja punya hak untuk menjadi pengurus masjid, termasuk menjadi ketua masjid. Yang penting kriterianya terpenuhi. Kalau ternyata ketua pembangunan itu memenuhi kriteria, maka nggak apa-apa. Dia ditunjuk jadi ketua masjid. Apalagi dia sudah terbukti misalnya bagus dalam memimpin pembangunan sehingga selesai. Nah, makanya harus ada musyawarah. Nah, musyawarah memilih orang untuk menjadi ketua supaya kepengurusan masjid itu legitimasinya kuat di hadapan masyarakat yang menjadi jamaahnya. Jadi musyawarah. Musyawarah itu ya dari unsur-unsur masyarakat yang menjadi jamaah masjid. Misalnya ada ustadz, kiai, ada RT, RW, ada kalangan adat, ada pemuda, ada wanita, ada majelis taklim, dan sebagainya. Semuanya kumpul, sesudah kumpul buat kriteria. Kriteria ketua itu seperti apa. Misalnya orangnya sudah rajin sholat berjamaah ke masjid, jangan orang nggak pernah ke masjid ditunjuk jadi ketua. Misalnya lagi orangnya baik, punya ilmu, dan sebagainya. Jadi dibuat kriteria. Misalnya kriterianya bertempat tinggal di sini, di lingkungan sini, bukan orangnya ngontrak. Kalau ngontrak, meskipun dia baik, terus dia ngontrak. Ngontraknya setahun habis. Kemudian karena harga kontrakannya naik, akhirnya apa? Nggak diperpanjang sama dia. Dia pindah entah kemana, padahal dia ketua di masjid ini. Ya, jangan begitu. Jadi dia memang menetap di lingkungan ini. Orang asli, orang pendatang nggak apa-apa. Yang penting orangnya punya komitmen yang baik kepada masjid. Lalu bagaimana memilihnya? Memilihnya boleh musyawarah mufakat. Sesudah kriteria dipenuhi, siapa saja calonnya itu di screening, diseleksi sesuai dengan kriteria itu. Kalau sudah memenuhi kriteria, ya maka dia boleh mencalonkan diri. Sehingga siapapun nanti yang terpilih nggak ada masalah, karena sudah memenuhi kriteria. Nah, kemudian ditentukan batasan periodenya, dimusyawarahkan lagi, periodenya berapa lama. Mau 3 tahun silahkan, mau 4 tahun boleh, mau 5 tahun nggak apa-apa. Nah, itu semua dimusyawarahkan. Nah, kalau ternyata dia sebut saja si A terpilih jadi ketua, maka dia boleh menjadikan si B wakil ketua, si C jadi sekretaris, yang lain jadi anggota pengurus. Begitu. Sehingga semua unsur dari masyarakat kita itu dilibatkan menjadi pengurus. Dan nanti ada namanya pelibatan jamaah. Orang kalau sudah ditunjuk jadi pengurus, jadi apa, maka dia harus diberi kewenangan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi ada tugas, ada wewenang. Maka kalau seorang ketua sudah memberi wewenang kepada sekretaris misalnya, maka dia tidak mengambil alih pekerjaan sekretaris, kecuali kalau sekretarisnya tidak aktif. Nah, itu contohnya. Sehingga tidak tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pengurus.
Nah, ini diantaranya yang perlu saya sampaikan, saya jawab. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.